biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Klinik Pantun Nusantara saat ini sedang berada di sebuah tempat. Kita akan berbincang-bincang tentang seni sastra budaya. Kali ini kita bertemu dengan seorang tokoh pendidikan, seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khususnya di bagian penyakit dalam dan lebih khusus lagi di divisi reumatologi. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Oka Muhatsah, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Beliau adalah pendiri divisi reumatologi di bagian penyakit dalam Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Selamat pagi, Prof. Ya, jadi kalau boleh Prof masih ingat tahun berapalah divisi reumatologi itu resmi didirikan di Rumah Sakit Pirngadi bagian penyakit dalam FK USU? Seingat Prof. Tak ingat ya. Tetapi yang jelas tahun 80-an ya. Karena saya masih ingat tahun 80-an saya masih PPDS. Saya selesai PPDS tahun 1995. Jadi 89 saya masuk. Ya, jadi kemungkinan itu pastinya, tetapi sekitar 80-90. Kemudian bisa Prof ceritakan tentang divisi reumatologi itu sendiri. Apa sebenarnya reumatologi itu? Reumatologi Ya. itu segala macam penyakit-penyakit rematik lah. Rematik ya. Yang mengenai tulang, sendi, Ya, dan juga tulang belakang. dan jaringan-jaringan yang membentuk persendian gitu ya. Sebagai contohnya, misalnya penyakit apa yang banyak ditemukan pada waktu Prof dulu masih aktif berpraktek? Paling banyak ya penyakit apa namanya Osteoartritis, rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis, itu yang bengkak-bengkak pada sendi ya, Ya. terutama di jari-jari tangan. Ya. Kemudian apa lagi Prof? Osteoartritis, terutama di lutut ya. Ya, Kemudian masalah-masalah tulang belakang ya. ya. Tulang belakang yang paling banyak keluhannya apa itu Prof pada pasien? Nggak bisa dia, nggak bisa bungkuk dia. Oh, kelenturannya berkurang ya? Ya. Kelenturan tulang Macam belakang. pohon bambu itu nggak bisa gini dia. Oh, elastisitasnya berkurang. Itu biasanya ada kaitannya dengan usia ya, Prof? Atau tidak? Tidak ada ya. Jadi biasanya berkaitan dengan memang ada penyakit Ya, atau ada semacam reaksi-reaksi imunologi atau gimana itu, Prof? kemungkinan imunologi. Kemungkinan ya. Kemudian dari pengalaman Prof sendiri, apakah penyakit-penyakit yang termasuk di dalam divisi reumatologi ini merupakan penyakit degeneratif atau masih bisa dipulihkan seperti sedia kala? Biasanya degeneratif. Degeneratif ya. Jadi degeneratif itu artinya tidak bisa pulih kembali sempurna, hanya mempertahankan ya, memperbaiki kualitas hidup. Demikian ya, Prof. Kemudian ini Prof ada menerima cenderamata ya dari Fakultas Kedokteran USU pada Disnatalis yang ke-69 pada bulan Agustus 2021
Jadi Profesor Dr. Haji Oka Muhatsah, SPP DKR, menerima satu cenderamata dari pimpinan fakultas ya, sebagai seorang guru besar dan berperan di dalam memajukan bagian ilmu penyakit dalam, dan beliau juga pernah menjadi kepala bagian ilmu penyakit dalam periode tahun 90-an, kemudian kepala divisi, dan juga pernah jadi ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia cabang Sumatera Utara. Dan tentunya juga berperan juga di pengurus organisasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Ya, kemudian beliau juga menulis, ini pada tahun 2011 beliau menerbitkan buku dengan judul Dari Tanah Merah Melalui Pantai Burung Menjadi Guru Besar di FK USU. Nah ini, jadi judulnya ini cukup menarik. Kenapa? Karena di sini ada autobiografi dan juga ada disinggung masalah reumatologi dan pengalaman-pengalaman beliau. Tetapi judulnya Dari Tanah Merah. Maksudnya tanah merah di mana ini, Prof? Nama tanah merah itu nama kampung, nama Memang kampung Tanah Merah. kampung tanah merah di mana itu, Prof? Indrapura. Di Indrapura. Oh, Indrapura Kabupaten Batubara sekarang ya. Ya. Jadi Prof tinggal di Kampung Tanah Merah. Kampung halaman itu. Kampung halaman Prof ini namanya Tanah Merah. Mungkin desa ya? Nama desa atau nama kecamatan? Wah, nggak tahu itu masuk Desa mungkin ya. desa lah itu. Desa. Kecil kali. Di Indrapura. Indrapura itu udah ibu kota kecamatan ya. Kalau ibu kota Batubara itu sekarang 50 ya mungkin. Nah, jadi dari Tanah Merah terus melalui Pantai Burung. Nah, Pantai Burung ini tentunya daerah Medan ini ya, Prof? Ya, Pantai Burung ini daerah Jalan Berjangka Tamso ya? ya di belakang kantor SIP itu. Oh, di belakang kantor Sinar Indonesia Baru, sederet dengan Istana Maimun. Jadi itu adalah kelurahan atau lingkungan? Saya kira lingkungan itu ya, Pantai Burung. Kelurahannya mungkin Kelurahan Aur ya. Kampung Aur. Kampung Aur ya, Kelurahan Aur. Oh, jadi kemudian dari Tanah Merah, Prof pindah ke Medan dan tinggal di Pantai Burung begitu ya? Tinggal di Pantai Burung dan kemudian waktu itu kuliah lah ya di Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian menjadi guru besar di FK USU tahun berapa itu, Prof? Kira-kira? Aduh, nggak tahu saya. Di dalam buku itu ada lah itu. Ya, oke. Jadi ini suatu buku yang fenomenal karena menceritakan tentang riwayat hidup Prof Muhatsah sampai menjadi guru besar di USU. Kemudian satu lagi, nah ini juga cukup istimewa karena kesibukan Prof Muhatsah di dalam mengajar, di dalam sebagai praktisi, masih sempat lagi menulis suatu buku budaya dengan judul Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2012. Saya masih ingat karena buku ini dulu di launching di Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan saya waktu itu ikut sebagai pembawa acara. Nah, kira-kira ini bisa Prof ceritakan sedikit latar belakang menulis buku ini. Kenapa Prof bisa tertarik menulis buku ini sementara ini kan tidak ada kaitannya dengan kedokteran, kaitannya dengan adat, budaya, dan telangkai, pantun. Kira-kira apa yang Prof ingat? Saya inginkan supaya adat-adat Melayu itu diingat orang, dikenang orang. Iya, iya. Terutama adat yang mempunyai ciri khas ya, yaitu cara meminang, merisi, proses pernikahan dan perkawinan, pesta perkawinan.
Dan di sini juga ada pantun-pantun ya. Banyak kali. Banyak sekali pantun-pantun. Jadi sebagai contoh saya ambil di sini contoh-contoh pantun dan petuah. Jangan lengah mengerjakan ibadah, tetap dikerjakan sepanjang hayat. Jangan diserikatkan Allah wahdah, diperingatkan Tuhan di dalam ayat. Nah, ini suatu nasihat bagi pengantin. Kemudian ini juga ada bagaimana proses adat dalam hal pinang meminang dan perkawinan menurut adat Rasam Melayu pesisir Sumatera Timur. Ya. Ini ada contohnya. Contohnya begini ya. Pohon dadap tumbuh di pantai, hendak bermalam tepian muara. Mohon maaf majelis ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan, selamat serta berkah keampunan. Kehadiran Allah kita tujukan, semoga pertemuan mendapat kesyukuran. Menurut adat Rasam Melayu, bila kita kedatangan tamu, tepak sirih disorong selalu. Begitulah adat sejak dahulu. Nah, ini menyatakan kalau ada tamu yang datang ke rumah seseorang dengan hajat mau meminang, mau merisik, dia akan membawa tepak. Nah, tepak itu sebagai adat yang akan disampaikan kepada tuan rumah. Kapur dan gambar tembakau di dalam, pinang menghadap sirih menyembah. Tertegun rasa hati di dalam, semoga tetamu datang membawa tuah. Nah, ini jawaban dari tuan rumah menerima tepak itu. Jadi tepak itu diterima, tepak sirih, dan kepada tetamu lalu berpantun. Tepak sirih kami persembahkan, sila nikmati serta dimakan. Wujud beriring dengan kiasan, setepak sirih sejuta pesan. Nah, kemudian tepak sirih penuh berisi, jika sudah tuan hamba rasai. Andai pahit usah dikeji, seumpama manis usah dipuji. Nah, begitulah alunan kata atau rangkaian kata-kata yang disusun demikian indah, yang masih diingat oleh Prof. Muatsah, dan ini dijadikan buku. Tentunya ini nantinya sangat berguna untuk anak cucu. Ya, seperti kata Prof tadi, supaya jangan dilupakan adat budaya Resam Melayu, khususnya tentang adat perkawinan, mulai dari merisik, meminang, menikah, dan pesta perkawinan. Banyak sekali pantun di sini. Ada yang Prof ingat pantun itu? Yang masih ingat ada nggak? Di situlah semua. Yang ingat nggak ada lagi ya, Prof? Iya, iya. Ya, perpustakaan Sumatera Utara. Ya, waktu itu saya yang membawa acara ini dan dihadiri oleh beberapa tokoh Melayu dan beberapa orang juga. Ya, jadi di sini juga ada disebut di sini ya. Biarpun semerbak wangi si bunga mawar dan melati menjadi bunga pujaan, seandainya layu, gugur terbuang tak meninggalkan kesan. Buruk-buruk si bunga labu walau kembang tak berbau, tapi jangan lupa, jangan pula keliru. Karena kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi lain halnya si bunga labu, ianya gugur meninggalkan tampang, sepanjang masa jadi kenangan. Maka dari itu, sungguh cantik si bunga labu, walaupun cantik tidak berbau. Tidak kami bimbang dan ragu, karena ianyalah kami nak tuju. Nah, begitulah kutipan-kutipan pantun di buku ini. Sungguh banyak, hampir setiap lembar ada pantun. Dan ini merupakan referensi bagi telangkai ya, Prof. Kemudian apalagi yang ingin Prof sampaikan tentang buku ini, adat perkawinan dulu ini sudah Prof sampaikan juga ke perpustakaan Sumatera Utara, juga perpustakaan di Serdang, dan juga dibagi-bagikan ke beberapa tokoh-tokoh masyarakat, terutama masyarakat adat. Kira-kira ada lagi dari Prof yang mau disampaikan? Ya paling supaya
adat-adat Melayu ini jangan dilupakan, Ya, harus diingat, terutama oleh anak-anak Melayu. ya. Karena sekarang ini banyak budaya-budaya luar yang masuk dan para generasi muda jangan sampai melupakan suatu budaya warisan dari leluhur kita, termasuk pantun, karena pantun itu sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang diwarisi dan diwariskan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Melayu, dan juga di luar Melayu juga ada pantun. Jadi Prof. Muhammad berpesan jangan dilupakan. Oleh karena itu kami dari Klinik Pantun Nusantara kali ini terus mengajak semua masyarakat yang masih ingat atau masih mau mengenang pantun, masih mau belajar pantun sebagai kearifan lokal, kita akan angkat kembali. Dan buku-buku seperti ini tentunya sangat langka, dan apalagi ditulis bukan seorang budayawan, tetapi seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, tetapi masih sempat menulis tentang adat budaya perkawinan yang sangat bermanfaat untuk dibaca. Baiklah, demikian saja bincang-bincang kita dengan tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, dan juga boleh dikatakan budayawan yang saat ini sudah berusia 81 tahun, tentunya sudah pensiun karena guru besar pensiunnya 70, maka sudah 11 tahun pensiun, tetapi alhamdulillah beliau masih bisa berbincang walaupun sebagian banyak yang lupa. Ya ini salah kami juga ini Prof, terlalu lama kami datang kemari, apalagi kita dihambat oleh pandemi sudah hampir 2 tahun tidak berani keluar. Jadi ini saya kemarin teringat lagi memberanikan diri, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat, mengingatkan kita kembali kepada adat budaya, bukan hanya budaya Melayu, seluruh budaya etnis sangat penting untuk dilestarikan. Demikian saja. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada mungkin kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi